Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukuna ayyuhat talibat? Nastamir atau nuwasil darsana al-yawm fi bab mazilna fi babil ikhlas wa mazilna fi qaulillahi ta'ala kama fi surah An-Nisa raqam 36 ila 39. Kemarin sampai kepada sahibi bil jambi, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik ya, kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat, maksudnya dekat dari sisi kekerabatan ya, ataupun sesama kaum muslimin, maupun tetangga yang jauh ya, baik jauh dari sisi nasab, hanya ajami, yakni nggak ada ajnabi ya, nggak ada hubungan kekerabatan, ataupun orang-orang kafir. Kemudian Allah juga memerintahkan wasahibi bil jambi, yakni berbuat baik kepada as-sahib bil jambi, yakni teman dekat. Yang mencakup teman dekat ini suami istri ya. Ini kan yang senantiasa berdua kan. Ataupun mencakup juga teman dalam perjalanan ya. Ataupun mungkin teman dalam satu sekolahan, satu pondok ya. Ataupun teman dalam satu pekerjaan yang memang mereka senantiasa berdua atau lebih ya, tidak terpisahkan. Ini juga diperintahkan kita berbuat baik kepada mereka. Wabni sabil dan ibnu sabil, yakni mereka yang tengah dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal ya, sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka dengan apa? Dengan memberikan pertolongan kepada mereka, dengan memberikan harta untuk sampainya mereka kepada tujuannya, ataupun mengarahkan bagaimana mereka bisa sampai kepada tempat tujuannya. Kemudian wama malakat aimanukum, malakat aimanukum yakni budak yang kalian miliki ya. Jadi ini apa? Kalau zaman dulu kan banyak orang yang masih punya budak ya, yang mungkin sekarang hampir-hampir tidak ada ya. Cuman pada masa dulu itu banyak, atau perbudakan itu masih ada ya. Sehingga seorang majikan diperintahkan untuk berbuat baik kepada budaknya ya. Tidak menganiaya, menyakitinya, menyia-nyiakannya, berbuat sewenang-wenang, tidak semacam itu. Kemudian banyak ahli tafsir ya, termasuk mencakup di sini yakni binatang peliharaan. Kita juga diperintahkan berbuat baik kepada mereka ya, kepada binatang peliharaan ini ya. Dengan ya, kalau punya peliharaan ya dengan diperhatikan, diberi makan dan sebagainya, tentang bagaimana kebutuhan dia, tidak menyakitinya. Kemudian di situ dinyatakan sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang mukhtalan fakhura ya. Mukhtal, siapa sih mukhtal? Allah tidak mencintai orang-orang mukhtal ya. Mukhtal itu kan isim fa'il dari kata apa? Yakni dari masdar ikhtial ya. Ikhtial, yakni ikhtial di situ dikatakan az-zahbu fil masyi, yakni sombong dalam berjalan. Nah, Allah tidak suka dengan orang yang sombong dalam penampilannya ya. Lagaknya itu, gayanya, Allah nggak suka dengan orang yang semacam itu. Demikian fakhur ya. yakni al-fakhru wal iftikhar ya. Al-fakhr yakni membanggakan diri ya, yakni menyombongkan diri atau membanggakan diri,
tentang jabatannya, tentang keturunannya, ya, atau membanggakan diri tentang hartanya. Ya, saya punya investasi, saya punya ini, saya punya pabrik ini, saya punya mobil yang semacam ini, saya punya rumah di sana, di sini, ya, dibanggakan. Ya. Nah, Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong, ya, lagi membanggakan diri. Ini sombong, ini al-ikhtiyal, ini menyombongkan dalam gaya, ya, penampilannya. Ya. Nah, fakhur, ini membanggakan diri dengan apa yang Allah anugerahkan kepada dia dari harta, dari keturunan, dari jabatan. Ya. Saya ini anaknya bupati misalnya, atau saya ini demikian saya. Nah, ini tidak, Allah tidak menyukai orang-orang yang demikian mukhtal, ya, fakhur. Ya. Kemudian di sini diakhiri dengan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong, lagi membanggakan diri itu karena apa? Orang tidak melakukan kebaikan dengan orang tua, dengan kerabat, dengan anak yatim itu biasanya sebabnya itu karena apa? Sombong. Orang tidak berbuat kepada budak itu karena sombong, kamu tuan budak, nggak layak kau. Kemudian diperbaiki, kita berbuat kebaikan kepadanya. Ini kan ada perasaan sombong, sehingga menjadi tidak atau menghalangi dia dari berbuat baik kepada golongan yang disebutkan ini. Ya. Dengan tetangga, kadang-kadang dia nggak berbuat baik karena apa? Ada perasaan sombong. Saya akan lebih kaya, saya lebih tinggi jabatannya dan sebagainya. Ya. Maka disebutkan, ditekankan di sini. Ya. Inilah faktor penyebab orang tidak berbuat baik itu karena ada faktor ini kesombongan dan suka membanggakan diri. Ya. Kemudian ayat berikutnya, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, ya. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, ya. Ini ayat ini sebenarnya berkaitan dengan orang-orang Yahudi atau ahli kitab secara umum, ya. Yani mereka yang bakhil dan memerintahkan manusia untuk berbuat bakhil. Dan mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Dan Allah menyiapkan untuk mereka adab, untuk orang-orang kafir, ya, adab yang sangat pedih. Ya. Di sini kalau yang pertama kan kemarin khitab kan untuk orang-orang mukmin, ya. Ayat ini berkaitan orang-orang mukmin, ya. Perintah kepada orang-orang mukmin. Kemudian ayat yang kedua ini berkaitan dengan siapa? Orang-orang Yahudi. Sifat-sifat dari orang-orang Yahudi Allah menjelaskan. Ya. Karena untuk dihindari oleh kita. Jangan seperti itu kan, begitu, ya. Ya, ini mereka yang bakhil. Ya, bakhil dalam harta. Ya. Mereka nggak mau mengeluarkan harta untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak cuman bakhil, tapi apa? Mengajak manusia, memerintahkan manusia berbuat bakhil. Ya. Dalam salah satu asbabun nuzul ayat ini, ya, sebab turun ayat ini, bahwasanya apa? Ada sekelompok dari Yahudi yang mereka bilang kepada orang-orang Ansor, orang-orang Islam yang ada di Madinah, agar jangan engkau berikan hartamu kepada atau mendukung jalan dakwahnya Nabi SAW. Ya, ditunggu dulu, jangan tergesa-gesa, nanti kamu akan menyesal atau kamu akan jatuh fakir. Nah, ini dikatakan wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Mereka memerintahkan kepada kebakhilan. Kemudian Allah juga menyifati orang-orang Yahudi, mereka yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Di antara yang disembunyikan adalah nu'utun Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan, ya. Nu'utun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nanti di dalam makna ayat, ya. Disebutkan bahwasanya mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat-sifat Nabi Muhammad SAW sudah Allah jelaskan di dalam Taurat maupun di dalam Injil. Orang Yahudi mengetahui, ya, bahwa ini Nabi Muhammad inilah yang sesuai dengan Injil, tapi mereka tutupi.
Untuk apa? Agar orang-orang tidak mengikuti dakwahnya Nabi atau masuk Islam. Nah, mereka sembunyikan. Kemudian, ya. Nah, di sini kalau di ayat ini kalau kita lihat apa dari nahwunya, ya, itu kan alladzina yabkhuluna wa ya'muruna. Nah, itu kan mubtada, ya. Kemudian khobarnya itu enggak menurut ini tidak disebutkan, ya. Tidak disebutkan, ya. Karena wa'atadna lil kafirina itu bukan khobar, ya. Kalau mubtada kan harus ada khobarnya, ya. Nah, di sini saya menyebutkan bahwasanya apa? Khobar mausul alladzina mahdhufun, ya. Khobar dari apa mubtada alladzina kan fungsinya dia kedudukannya mubtada, itu apa khobarnya mahdhuf. Nah, dibuang, ya. Takdiruhu ulaika humul kafiruna haqqo, humul kafiruna haqqo. Mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya. Jadi kalau dibaca kalau ditakdirkan, ya, tidak dibuang khobarnya, mereka yang bakhil dan memerintahkan kepada manusia untuk berbuat bakhil dan mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka dari anugerahnya, humul kafiruna haqqo. Mereka adalah orang kafir yang sebenarnya. Nah, begitu. Baru wa'atadna, dan kami sediakan untuk mereka adab yang sangat, bagi orang-orang kafir adab yang sangat pedih.